Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, misalkan seorang perempuan, seorang istri, dia banyak sholat, dia banyak baca Quran dan lain sebagainya. Tapi ketika dia diminta untuk menutup aurat sama suaminya, tapi dia merasa belum siap, belum mau itu gimana Pak Ustadz kalau nanti masuk surga itu, apakah dia bisa masuk pintu surganya atau memang hanya memandang di luarnya saja? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama, jawaban paling pasti kalau masalah surga atau neraka itu Allah. Nanti kita lihat sama-sama Bu ya. Saat kita ke sana kita lihat. Tapi kita coba lihat alamat atau tanda-tanda dan pendekatannya. Tanda-tanda dan pendekatannya. Ibu buka hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis di Muslim paling lengkap di Muslim. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 5611 dari Abu Hurairah. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 5611 dari Abu Hurairah. Ustaz, dari Qurannya ada nggak kalau persoalannya langsung? Ada, Quran surah An-Nisa. Ini tentang ibu ya. Ayat 34. Yuk kita lihat. Kemudian serta yang terakhir, kalau nggak mau juga sampai meninggal dunia, Quran surah Ali Imran, Quran surah 3 ayat 185. Kita mulai dari kewajiban seorang istri dulu terhadap suaminya, apa yang harus dilakukan. Dan kalau dia tidak melakukannya maka berdosa. Ingat ya, maka berdosa. Dan setiap diminta tidak melakukan, dosa bertambah. Apa diantaranya? Yuk kita lihat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. An-Nisa 34. Para lelaki, para suami dilebihkan dari para perempuan. Diberikan kelebihan. Untuk apa kelebihan itu? Bima anfaqu min amwalihim, supaya punya bekal mencari nafkah. Jadi hati-hati Pak, untuk bapak, para ayah, para suami, Allah sudah berikan perangkat mencari nafkah. Jadi kalau mau bergerak saja, mau beraktivitas, itu nafkah datang. Apa itu nafkah? Nafkah itu singkatnya kebutuhan rumah tangga. Jadi kalau di rumah misalnya ada 5 orang, bapak, ibu, 2 orang anak, misalnya 1 yang bantu-bantu, bapak mencari itu 5 rizki 5 yang tadi diberikan semuanya. Perempuan tidak diberikan. Perempuan tidak diberikan kemampuan itu. Karena itu haram bagi perempuan mencari nafkah, haram. Tapi tidak dilarang untuk bekerja. Kalau bekerja silakan. Tapi kata Qurannya akan capek. Karena punya tugas khusus saat di rumah tangga. Kalaupun mau kerja tidak boleh, sekali lagi tidak boleh mengurangi atau bahkan mengabaikan kewajiban yang berlaku di rumah tangga. Tapi tidak dilarang untuk kerja. Yang tidak boleh mencari nafkah sepanjang suaminya ada. Kalau perempuan kemudian mencari nafkah, suaminya diam-diam, maka suami dosa, perempuannya pun dosa. Dan saat diturunkan nafkah itu tidak berlaku untuk semuanya, cuma untuk perempuan itu saja. Makanya kalau perempuan mencari nafkah, suaminya diam-diam, itu cenderung punya masalah di rumah tangga. Ini bapak itu Masya Allah ya. Mencari nafkah, kerja boleh pensiun, tapi nafkah tidak ada pensiun. Kerja boleh pensiun, mencari nafkah tidak. Sepanjang tangan bisa bergerak, kaki bisa berjalan, itu nafkah bisa turun. Asal mau gerak sih, asal mau gerak. Pak Maulio Teguh itu punya rumus. Di mana ada usaha, di situ ada jalan. Tapi rumus itu dipatahkan oleh tukang parkir. Di mana ada jalan, di situ ada usaha. Mereka cuma punya pakai peluit saja, dapat 2.000, dapat 2.000. Itu baru nikmat mulut itu. Belum nikmat tangan, belum nikmat kaki, belum yang lain. Jadi kalau mau gerak saja, itu Masya Allah, ada peluang itu. Ya. Tapi poinnya, ini untuk ibu jawabannya. Yuk kita lihat. Fassalihatu, maka seorang istri yang saleh itu kewajibannya hanya 2. 1, qanitatun, taat kepada Allah dengan cara menaati suaminya ketika meminta yang baik-baik. Jadi kalau suami minta yang baik-baik, yang diridhai oleh Allah, ibu wajib taat. Bisa, Ma, yuk baca Quran, langsung baca. Ma, yuk ikut taklim, Ma, pakai hijab, ya. Jangan tunggu belum siap Bu, karena kalau tadi saya nggak siap, nggak akan datang siapnya. Siap itu harus dipaksakan. Makanya kalau kita mau memulai sesuatu, ada satu doa itu yang sangat luar biasa. Itu cepat itu bisanya. Ya. Mau saya ajarkan? Ya, semuanya. Allahumma paksain. Paksa. Ya. Belum kena tahajud, paksa. Anda baca doa yang lain, kalau nggak dipaksa nggak akan terjadi. Ya. Memang agama itu ya begitu. Ya, cobaannya begitu, harus sabar. Dulu orang pada pakai hijab Pak, pakai kerudung. Cuma ada satu yang tidak pakai, dia sabar dicaci, dicela sabar, dicaci sabar. Karena dia sabar dalam maksiat, yang lain ikut-ikutan. Sekarang situasi berbalik.
Saat orang tidak pakai, ibu mau pakai. Ya, maka sudah selayaknya pejuang dakwah itu bersabar, pejuang syariat itu bersabar, pahalanya banyak. Masya Allah, saat dicela itu, orang lain mencela menganggap naik, itu ada di Al-Baqarah 214. Jangan dikira untuk mendapatkan surga itu mudah. Ya, masa kumun baksa pertama-tama ringan godaannya, dulu sudah mulai solehah, yang alim sekarang itu biasa. Saat mencela itu rumusnya, maaf, itu sebetulnya sedang dapat nikmat. Kalau ada orang mencela kita, itu maaf sekali lagi, dosa kita sedang diambil oleh orang tersebut, kebaikan orang itu diberikan pada kita. Itu rumus agama. Jadi berbahagialah kalau dicela. Atasan datang marah-marah misalnya, oh marah luar biasa, berbahagia itu. Itu tandanya, kalau sampai yang tidak wajar, itu tandanya kebaikan kita, kejelekan kita sedang diambil, kebaikan beliau sedang diberikan pada kita. Jadi Anda yang punya jadi kedudukan, punya atasan, hati-hati itu ya. Sebaliknya juga, yang bawahan jangan gibah. Begitu gibah sebaliknya, sudah dapat pahala dikembalikan lagi. Dasar bos saya tadi, dibalikin lagi tuh. Itu poinnya. Jadi yang pertama kata Al-Quran, kalau mau sesuatu paksakan dulu. Ada kebaikan suami minta lakukan. Tapi kalau minta maksiat boleh menolak dengan cara yang lembut. Ibu sudah berhijab, bapak datang, Ma, ada undangan nih di pesta, jangan pakai kerudung dulu lah. Sebentar aja kok. Jawab dengan lembut, Ma, ini mama pakai kerudung dididik oleh ibu dan ayah almarhum selama 40 tahun, Pak. Papa minta ditanggalkan dalam 4 menit. Bagaimana nanti menghadap mama dan papa di akhirat nanti? Pelan-pelan, dengan bahasa yang lembut. Itu kewajiban yang pertama. Yang kedua, menjaga nama baik suami, khususnya saat tidak sedang bersamanya. Itu kewajiban ibu. Cuma 2 syarat istri salihah. Menjaga nama baik suami, khususnya sejak tidak sedang bersamanya. Ingat kenapa ini diberikan pada perempuan dan ditempatkan di surat An-Nisa. Apa artinya An-Nisa, Bu? Sudah clear. An-Nisa itu bukan perempuan. An-Nisa itu perempuan-perempuan. Banyak jamak. Kalau sendirian namanya mar'ah. Mar'ah itu dari kata muru'ah. Muru'ah itu punya 3 arti. 1, orang yang senang sekali tampil indah. Makanya bedanya laki-laki dengan perempuan. Perempuan itu memperhatikan keindahan, Pak. Bapak mau kondangan, baju belum disetrika, biasa aja. Dari belakang, ganti. Nah, itu perempuan. Yang kedua, senang terhormat. Sifat yang gemar terangkat, terhormat. Makanya kalau ibu ajak anak saya ke sekolah, ya, temannya mengatakan, Alhamdulillah Bu, anak saya ranking 1. Oh, anak saya juga sudah hafal Quran, gak mau kalah. Naik. Dan yang ketiga, perhatikan, ini seakan dengan kata mir'ah. Mir'ah itu cermin, berkaca. Senang melihat, senang berkaca. Karena itu kemanapun perempuan, umumnya, walau tidak semuanya, itu senang bawa cermin, kaca. Cermin, kaca. Ya. Turun di rumah pakai kaca, turun dari mobil lihat spion. Masuk ke tempat kerja ada kaca, lihat juga. Semua dilihat. Itu wajar, biasa. Tapi perhatikan, kenapa disebut dengan mar'ah salah satunya mirip dengan cermin? Pak, saya tanya Bapak, kalau cermin kita lempar, pecah, bisa nggak disatukan? Bisa dipakai berkaca, bisa? Bisa, Pak, cuma sulit memantulkan bayangan yang sempurna. Sama dengan sifat perempuan, sensitivitasnya sama dengan cermin. Kalau dilukai, cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang telah terjadi. Rekening listrik 20 tahun yang lalu masih ingat. Karena itu sifatnya seperti cermin. Tapi kalau banyak kan di luar namanya jadi nisa. Nisa itu dari kata nasa. Ya, nasa. Nasa itu punya 2 arti. Yang pertama, cepat tersentuh, tergugah, cepat goyah. Makanya kalau nonton sinetron misalnya, bapak biasa aja, ibu itu sudah keluar tisu banyak. Nasa, cepat tersentuh. Yang kedua, nasa itu yang gemar cerita. Gemar keluar cerita. Di perempuan sependiam apapun, kalau kumpul dengan teman-temannya perempuan itu bisa cerita. Saya nggak bilang gosip, cuma cerita. Dan ini sudah ada penelitian khusus menyampaikan bedanya perempuan dengan laki-laki. Perempuan lebih banyak yang keluar ceritanya kalau ditanya. Ada penelitian 2 orang, suami istri, pulang dari pasar. Suami ditanya, Pak dari mana? Pertanyaan yang sama. Dari pasar, selesai. Ibu dari mana? Dari pasar, Pak. Masya Allah, jalan becek, cabainya naik. Pertanyaan dari mana? Jawaban bisa ke cabai dan bawang. Lain. Karena itulah berbahayanya ibu, hati-hati. Berbahayanya ketika ibu menikah dengan suami misalnya. Kenapa diminta menjaga nama baik suami? 1 alasan logisnya, karena perempuan cenderung membawa nama suaminya. Nama suami. Contoh Bapak Andi menikah dengan Bu Dewi. Itu setelah menikah ibu akan dikenal dengan Ibu Andi. Tidak berlaku sebaliknya. Bapak Dewi itu enggak ada. Bahkan dalam jabatan pun Andi jadi RT misalnya, Bu Dewi jadi apa? RT, padahal yang RT Andi. Dan yang paling berbahaya sekarang sedang taknim misalnya ya.
Bu Dewi di belakang sibuk sendiri, main BBM, main SMS, telepon-teleponan suaranya busy. Orang tanya itu siapa sih? Itu tuh Ibu Andi yang jadi persoalan, Dewi yang kena Andi. Yang cari persoalan Dewi yang kena Andi. Jadi nyambung di situ. Karena itulah saya wasiatkan dari sekarang hati-hati, jaga betul dua hal ini. Dan sekarang medianya banyak. Bahkan nggak ada teman tuh bisa cari masalah sekarang. Teman nggak ada, tapi kan media sosial ada. BBM ada, Facebook ada, kadang-kadang bikin status kan. Suami saya tadi malam tidurnya tangan ke atas, kaki ke bawah gini. Ini maksudnya ditungguin orang bikin status, begitu ada jawaban sambil masak. Lu nggak nyangka ya, padahal nyangka. Saat dia bilang nggak nyangka ya sedang nyangka itu benar. Ini Bu ya. Jadi wajib taat, paksakan. Kalau ibu tidak taat pada saat itu, padahal suami sudah minta, maka gini nanti, ketika ibu membantah ada dosa. Ibu sholat dapat pahala, membantah ada dosa lagi, sholat ada pahala. Nah orang seperti ini nanti akan ditimbang di akhirat. Perhatikan cara timbangnya. Kalau bagus amalannya, ada kebaikannya, ada kejelekannya, maka kebaikan menutup yang jelek. Kalau tersisa yang baik, masuk surga dia. Yang jadi masalah, maaf, yang baiknya sudah nggak ada, yang jeleknya tersisa. Maka yang seperti ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, ada dosa disebabkan orang lain, ada dosa disebabkan pribadi. Kalau dosanya pribadi, dia langsung masuk neraka. Yang paling kasihan yang seperti tadi, dosanya muncul di rumah tangga bukan di luar. Karena itu berusaha semaksimal mungkin. Nah, dosa diakibatkan orang lain, misal sholat tapi mencela orang. Baru keluar sholat sudah gibah, membicarakan keburukan orang. Nggak tanggung-tanggung ustaznya yang dibicarakan. Bisa keluar dari sini. Itu yang luar biasa. Diambil pahala sholatnya, diberikan kepada orang yang baru dicelanya. Anda haji, setelah haji bohong, diambil pahala hajinya diberikan kepada yang dibohong. Kalau habis semua kebaikannya, tersisa kejelekannya, misal fitnah orang, Masya Allah, maka akan diambil dosa-dosa orang yang difitnah itu ditimpakan kepada orang itu, dimasukkan ke dalam neraka. Jadi intinya yang terakhir saya tutup, yuk ibu berusaha, bismillah, ibu berusaha saja.